Maton House ini sudah saya eksis dari tahun 2005. Itu saya memulai memang di Pekanbaru. Tepatnya di tanggal 7 April hari Kamis tahun 2005. Ya, itu memulai langkah pertama. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah itu yang di Pekanbaru bisa menjadi the landmark of abundance living, yaitu warganya itu betah di sana, bahkan mereka nggak mau untuk pindah ke tempat lain itu ya. Kemudian mereka juga merasakan kenyamanan, kekeluargaan di situ, bahwa mereka hari-hari mereka keamanan mereka terjamin, kemudian kebersihan lingkungan juga terjamin. Itu yang di Pekanbaru. Loh, kok yang seperti ini kok cuma dirasakan orang di Pekanbaru begitu loh. Jadi saya ingin juga Maton House ini bisa dirasakan di tempat lain. Nah, oleh karena itu hari ini kita launching yang pertama ini yaitu launching agensi ini yaitu untuk di Bandung. Nah, ini yang pertama kali saya buka di luar Pekanbaru. Jadi saya sudah di Pekanbaru itu kurang lebih ada 5 proyek Maton House 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kelima namanya Taruna Start House, bagian dari Maton House, hanya saja tidak di lokasi yang sama, berbeda lokasinya. Kemudian yang selanjutnya saya akan buka di Bandung, begitu. Jadi supaya orang Bandung juga bisa merasakan rasa kenyamanan, keamanan yang didapatkan oleh warga Maton House di Pekanbaru. Demikian. Baik. Dari awal saya ketika membangun di Maton House Pekanbaru, saya usahakan apapun yang saya buat ini dapat berkontribusi buat umat, berkontribusi buat kehidupan ini. Nah, di Pekanbaru itu kotanya luar biasa panasnya ya. Bukan hardang lagi tapi panas ya. Di sana itu rata-rata suhu di 32, 33, 34. Saya berusaha jangan sampai keberadaan saya di dunia ini tidak bisa membuat apapun untuk perubahan, walaupun sekecil apapun. Mungkin perubahan itu tidak akan kita rasakan saat ini. Mungkin ya. Tapi yang penting saya sudah mencatat dalam tinta kehidupan saya bahwa saya sudah membuat sesuatu yang berarti di kehidupan ini. Dan Maton House di Pekanbaru itu memang sangat terkenal, yaitu sesuatu yang ketika orang masuk ke Maton House di Pekanbaru, orang mengatakan seperti tidak di Pekanbaru ya, karena mereka merasakan kenyamanannya. Mereka merasakan itu keteduhan pohon-pohon yang memang kita siapkan RTH yang bisa dikatakan hampir 45% dari itu yang saya jadikan fasilitas umum. Jalannya lebar, RTH sehingga anak-anak pun bebas bermain. Kemudian orang-orang tua ketika di sore hari bisa dengan nyaman berputar keliling di Maton House. Apalagi di waktu Covid kemarin, itu rame dengan olahraga yang bapak-bapak, ibu-ibu warga Maton House itu olahraga pagi berjalan kaki di komplek itu. Masya Allah, itu mereka merasakan nikmatnya. Oleh karena itu, ini menjadi alasan saya juga. Kenapa di Bandung ini saat ini tidak sama ketika saya sekolah dulu di Bandung. Itu sekitar tahun 90-an saya sekolah di Bandung. Nah, di Bandung ini dulu ademnya luar biasa itu. Pagi itu kita betul-betul merasakan nikmat yang luar biasa tinggal di sini. Udaranya sejuk, segar. Namun di saat ini Bandung kok berbeda banget ini. Nah, oleh karena itu saya merasa penting bagi saya untuk memberikan arti diri saya di dalam kehidupan ini, yaitu dengan memberikan Maton House di Bandung ini, yaitu untuk apa? Make Bandung beautiful again. Kita akan bersama-sama untuk membuat Bandung itu menjadi bagus kembali, dingin kembali. Walaupun perjuangan kita ini mungkin saat ini mungkin akan dinilai sebelah mata oleh orang lain, tetapi ini bagi kita ini adalah sebuah perjuangan yang harus kita perjuangkan, yaitu make Bandung beautiful again. Ya, baik. Karena ini memang sepertinya sudah mengalir ya di dalam darah saya gitu ya. Karena memang saya sangat suka lingkungan, camping ya gitu. Dulu waktu kuliah juga sering pencinta alam gitu ya. Nah, oleh karena itu Maton House Bandung ini akan saya siapkan konsepnya ya tentunya green living. Di mana green living ini mungkin nanti partner saya yang luar biasa ini akan menjelaskan seperti apa sih yang dimaksud green living ini gitu. Nah, mungkin Kang Ganjar, mangga Kang, coba jelaskan bagaimana green livingnya. Bismillah. Jadi konsep green living ini adalah sebenarnya suatu konsep yang sudah lama digadang-gadang oleh banyak pihak untuk bisa menjaga lingkungan ini. Tapi pada intinya sangat kurang sekali bagi para pengembang untuk melakukan implementasi ini.
Nah, di sini insya Allah Matan House Bandung itu kami akan berkomitmen dan juga akan mengajak para warganya, para penghuninya untuk bisa menjaga kehidupan secara green living. Apa green living? Yaitu pertama adalah waste management. Bagaimana kita memanajemen sampah. Yang kedua adalah bagaimana kita juga menjadi O2 producer atau menjadi penghasil oksigen dari lingkungan perumahan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga lingkungan tanah yang udah kita tanam bangunan itu run off sistem waternya itu tetap terjaga. Jadi daya serap airnya semuanya terjaga, seperti halnya tidak ada tanah itu tidak ditimpa oleh rumah. Jadi tetap dia diserap air sehingga kebetulan kita kondisi di atas. Jadi air itu tidak masuk ke bawah. Dan itu yang terjadi dengan Bandung sekarang, kita kenapa banjir? Karena lahan-lahan yang di atas itu airnya nggak diserap, tapi airnya itu adalah dialirkan. Nah, makanya kita kotanya banjir gitu kan. Nah, insya Allah itu menjadi komitmen dan kita juga akan mengajak warga-warga kita di Kota Bandung untuk menjadi bagian. Karena lingkungan ini yang udah rusak ini nggak akan rusak selamanya. Insya Allah lingkungan ini bisa healing, dia bisa menyembuhkan. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga itu? Yang buat siapa? Ya buat masa depan anak-anak kita dan juga kita ke depannya. Demikian, terima kasih. Jadi kan saya sudah lama ya memutar di Bandung ini, keliling gitu ya. Nah, kemudian memang saya dulu juga sering bermain waktu sekolah juga di daerah utara begitu. Nah, saya tertarik yang seperti itu, tinggi-tinggi seperti itu, daerahnya yang tinggi, nyaman, pegunungan, dingin gitu ya. Kemudian putar, udah nggak ada lagi tuh daerah, udah padat. Kemudian kemungkinannya pun akan untuk sebagai pemukiman itu sudah betul-betul susah di sana untuk mencari lahan yang bisa dikembangkan, dan juga pun kalau ada, wah harganya juga akan betul-betul luar biasa ya. Nah, oleh karena itu saya berpikir putar dan akhirnya mencari ke informasi di tata kota kabupaten, Kota Madya Bandung. Akhirnya saya menemukan sebuah daerah yang luar biasa, dan ini adalah potensi ke depan itu di Bandung Raya ini. Potensi tempat pemukiman. Dan alhamdulillahnya kita ngambil sekarang. Kita take sekarang. Ini saatnya, momennya gitu loh. Karena apa? Ini dipastikan Bandung ini ke depan akan penuh dengan orang-orang yang akan tinggal di sini. Karena memang benar-benar ini nanti gerakan kita ini akan membuat banyak Bandung ini kembali indah. Ini akan membuat orang menjadi destinasi untuk tinggal di sini. Jarak Bandung-Jakarta makin dekat. Nah, jarak Bandung-Jakarta makin dekat dengan adanya kereta cepat ya. Itu 30 menit nanti ya, maka Bandung ini akan menjadi sebuah destinasi yang luar biasa. Condong tinggal di Bandung. Dan orang akan condong tinggal di Bandung. Ini dia. Nah, tapi daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu sudah nggak ada lagi. Oleh karena itu saya putar ketemu sebuah daerah yang memang ditetapkan sebagai pemukiman, hanya saja baru kita yang berada di sana. Ini tempat yang luar biasa di Arjasari sana. Ya, kalau dari petanya dia di Bandung Selatan. Nah, tetapi saat ini ternyata itu saya setelah dapat informasi, ternyata ibu kota Bandung ini di selatan itu dulunya. Makanya ada lagu Halo Halo Bandung ya, ibu kota Priangan, itu di situ dulu itu. Baik, ya ini adalah sebuah pertanyaan yang pasti akan ditanyakan orang ya, mau pembeli maupun penjualnya ya. Si pembeli tidak ingin mendapatkan barang yang katanya bagus tapi nggak jelas surat-suratnya. Si penjual juga nggak ingin ini menjadi bahan untuk membuat beliau jadinya akhirnya berurusan, bisa-bisa juga masuk menjadi penghuni hotel Prodeo, betul ya? Nah, seperti itu. Nah, tapi bagi kita mantan host itu sedang rentang 16 tahun itu bukan lagi hal yang menjadi dipertanyakan sebenarnya. Karena apa? Itu sudah pasti adanya. Tentang legalitas itu adalah sesuatu yang memang kami persiapkan terlebih dahulu sebelum kita launching seperti ini. Itu. Karena kita tidak akan never sell crap, kata Steve Jobs ya. Tidak akan menjual sampah. Sampah dari legalitas yang nol, baik dari produk yang jelek, ya, baik konsep yang tidak ada konsep, itu tidak akan kita jual gitu loh. Jadi tentang legalitas ini sudah kita siapkan terlebih dahulu, dan kita sudah melapor sekarang kan dia melalui
One Gate ya, OSS ya. Nah, itu adalah melalui dengan cara seperti itu, dengan adanya Omnibus Law, sehingga memang legalitas hanya terpusat kepada pusat di DKI Jakarta. Dan saya sudah daftarkan dan Sudah masuk tahapan split sync. nah, sekarang kita bahkan kata Kang Ganjar sudah split sync, tahapan split sync. Ini dia. Jadi langsung dari BPN nanti Bapak Ibu akan keluar satu-satu sertifikatnya. Ya, itu dan SHM lagi. Asik apa asik? Nah, jadi akad syar'i gitu ya. Nah, ini dia. Kita ini hidup di dunia ini ternyata ada maksud. Jadi adanya kita di dunia ini bukan kebetulan dan bukan atas kemauan kita, tapi ada maksud. Maksud dari siapa yang menciptakan kita. Dan menciptakan kita ini baik bumi dan bangunan semuanya apa yang ada di sini, manusia bahkan kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dalam Az-Zariyat 56 ya, tak akan kuciptakan jin dan manusia selain hanya untuk menyembahku. Jadi kalaulah kita tidak mau menyembah Allah, itu artinya kita bermaksiat. Nah, oleh karena itu, kita tidak ingin dong bermaksiat selama hidup kita, sampai akhir hayat kita hidupnya penuh maksiat. Ya. Terus bagaimana caranya mau bisa masuk surganya Allah? Padahal surganya Allah itu pasti dan kita sangat menginginkan selama-lamanya. Oleh karena itu, kita wajib untuk tunduk dan taat kepada syariatnya Allah. Sekecil apapun. Oleh karena itu termasuk juga dalam transaksi jual beli. Nah, ini dia. Sehingga transaksi jual beli itu hanya saja kita tidak perlu omong-omongin begitu. Kenapa? Karena itu sudah di dalam darah gitu ya. Kalau di black baru keluar tulisannya syar'i gitu. Ya. Tetapi kita sudah menjadi darah daging bahwa kita adalah hambanya Allah, wajib dan harus taat kepada seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sehingga dalam sisi kehidupan 24 jam sehari. Ya, dari mulai kita bangun tidur sampai kita bangun tidur kembali, artinya 24 jam mesti dalam rangka penyembahan kepada Allah, termasuk juga bertransaksi jual beli. Saya itu sudah muter-muter juga ya di Bandung ini. Saya lihat yang pengembang-pengembang konvensional ya. Yang tentunya yang bukan yang gajah-gajah ya, gajah-gajah ya gajah, yang namanya juga gajah. Namun kita akan menuju gajah. Kemudian yang pengembang-pengembang syariat juga. Itu saya cek, saya lihat ternyata akhirnya memang saya bukan mengakui, tapi saya akan yakin Maton House ini akan menjadi the landmark of abundant living. Sebuah tempat yang menjadi ikon dari kehidupan yang penuh keberlimpahan dalam keberkahan. Ini menjadi ikon di Bandung nantinya dan juga di kota-kota besar lainnya. Anda semua saya ajak untuk bergabung dengan kami.